Perkenalkan, nama saya Albert Kigen Tutung dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 logika. Soal pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan contohnya. Pertama, term konkret merujuk pada benda atau hal yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Term ini biasanya berupa nama benda atau individu yang jelas keberadaannya, contohnya manusia, kuda, kursi. Kedua, term abstrak. Term abstrak mengacu pada kualitas, sifat, atau hubungan yang tidak memiliki keberadaan fisik dan tidak dapat dirasakan secara indrawi. Term ini lebih kepada konsep atau ide, contohnya kebijakan, kemanusiaan, keindahan. Term umum. Yang ketiga, term umum adalah istilah yang mencakup himpunan benda atau individu tanpa pembatasan kuantitas dan kualitas tertentu. Term ini berlaku secara universal untuk semua anggota kelompok yang dimaksud, contoh manusia, mahasiswa, tumbuh-tumbuhan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid atau tidak logis sehingga dapat menyesatkan orang lain. Berikut penjelasan contoh beberapa bentuk sesat pikir yang secara umum. Yang pertama ad hominem atau serangan pribadi, menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak belajar ekonomi secara formal. Yang kedua, strawman atau manusia jerami, menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, saat seseorang mengkritik pembangunan infrastruktur yang berlebihan karena merusak alam, lawan langsung menyimpulkan bahwa orang itu tidak suka pemerintahan sekarang, padahal tidak demikian. Cara menghindari logical fallacy. Pertama, pelajari dan kenali berbagai jenis logical fallacy agar mudah mengenali saat muncul dalam argumen. Kedua, evaluasi argumen secara kritis dan objektif. Periksa bukti dan logika yang digunakan. Ketiga, gunakan bukti yang kuat dan relevan. Menghindari memilih bukti secara selektif. Jaga emosi saat berargumen karena emosi bisa mengganggu logika dan memicu sesat pikir. Terus, latih kemampuan berpikir kritis dengan membaca, berdiskusi, dan meneliti agar mampu mengidentifikasi kesalahan penalaran. Yang terakhir, buat catatan atau poin sebelum berargumen untuk memastikan argumen disampaikan runtut dan logis. Sekian dari saya, terima kasih.